Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti, beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa, menyambut kebenaran firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk kasih dan setia-Mu bagi hidup kami semua ya Bapa. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang mendiami kami ya Bapa. Biarlah saat ini kami mau menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Pakai kami terus ya Tuhan, untuk kami tetap menjadi alat kerajaan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang memenuhi hidup kami ya Bapa. Kuasa Roh-Mu yang kudus yang menuntun hidup kami, untuk kami lebih lagi melakukan perkara-perkara yang baik bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saat ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus tercurah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memenuhi setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tetap dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saat ini banyak manusia mengenal kuasa kekuatan dari hal-hal yang lain, yaitu kuasa kekuatan tentang kuasa keuangan, kuasa listrik, ya, kuasa politik dalam bidang politik, atau kuasa dalam bidang militer dan sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenal kuasa rohani, yaitu kuasa yang daripada Roh Kudus yang membekali hidup kita untuk kita tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kuasa Roh Kudus yang memampukan para murid-muridnya untuk memperluas kerajaannya di dunia ini. Roh Kudus juga saat ini memampukan kita untuk kita menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang memberikan pandangan yang baru bagi kita semua. Pandangan baru karena Roh Kudus menuntun kita ke dalam setiap kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa Roh Kudus memberikan pandangan yang baru bagi kita semua, di mana Roh Kudus tetap menuntun kita semua untuk menuju kepada kebenaran. Kebenaran di dalam Injil Kristus terdapat kebenaran yang sesungguhnya. Dan kebenaran di dalam Kristus sendirilah yang menjadi kebenaran bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus sanggup menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus memampukan kita semua untuk kita hidup di dalam segala kebenarannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita tetap hidup di dalam tuntunan kuasa Roh yang kudus saja. Sebab itu biarlah kita memiliki pandangan yang benar bahwa Roh Kudus terus menuntun kehidupan kita setiap saat. Pandangan yang baru karena Roh Kudus menuntun kepada hal-hal yang belum kita lihat, kepada hal-hal yang belum pernah kita dengar ataupun belum kita pahami oleh hati kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pandangan baru karena Roh Kudus menuntun kita kepada hal-hal yang belum pernah kita lihat, kepada hal-hal yang belum pernah kita dengar, kepada hal-hal yang belum kita pahami di dalam hati kita. Roh Kudus menuntun kita semua. Tuhan sudah sediakan berkat-Nya bagi kita semua. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar atau belum pernah kita pahami melalui hati kita, Roh Kudus sudah menyiapkan bagi kita semua. Roh Kudus menyingkapkan bagi kita semua. Sebab itu kita yakin percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memberkati kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di ayat yang ke-10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pandangan baru karena Roh Kudus menuntun kita kepada hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Sebab itu, apa yang menjadi rahasia Allah diberitahukannya melalui pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita semua. Kita bersyukur Roh Kudus yang memberitahu kepada kita, yang akan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Sebab itu, biarlah kita tetap pegang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kuasa Roh Kudus yang menciptakan ungkapan-ungkapan yang baru. Ungkapan yang baru yang diberikan Roh Kudus dalam bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ungkapan baru yang diberikan oleh Roh Kudus pada kita semua dalam hari ini, kita boleh mengerti bahasa bangsa-bangsa. Saat itu Roh Kudus dicurahkan sehingga orang-orang saat itu mengerti akan bahasanya masing-masing. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus diberikan pada kita semua supaya perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan oleh Allah bagi kita semua. Ungkapan yang baru yang diberikan Roh Kudus yaitu perihal perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah terhadap hidup kita semua. Yakinlah, percaya bahwa Allah sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi kita semua karena Roh Kudus mendiami hidup kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang meyakinkan, yang meyakinkan mereka untuk mereka boleh berkata-kata apa yang harus mereka perbuat. Roh Kudus meyakinkannya di dalam hati setiap orang. Roh Kudus dapat meyakinkan setiap orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar,
rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus dapat meyakinkan seseorang untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuasa Roh Kudus sajalah yang meyakinkan seseorang untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di sini sudah jelas dikatakan bahwa kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita bersyukur saat ini kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah bagi kita semua, karena Roh Kudus selalu mendiami kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus dapat meyakinkan seseorang akan dosanya. Kita akan memiliki kesadaran yang sungguh akan segala dosa kita, karena karya Roh Kudus ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam kebenarannya. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus sanggup meyakinkan kita semua bahwa kita untuk tetap bisa berjalan di dalam kebenarannya. Roh Kudus meyakinkan kita semua untuk kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan saja. Sebab itu bukan jalan kita yang kita lakukan, bukan jalan-jalan kita, tetapi jalannya Tuhan saja. Itu semua karena karya Roh Kudus yang mendiami kita semua. Dan kuasa Roh Kudus, kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan Petrus saat itu kuasa untuk bersaksi. Kuasa Roh Kudus yang membuka kesempatan bagi Petrus untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini Petrus memanfaatkan kesempatan itu untuk mewartakan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kesempatan yang Tuhan sudah berikan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kita bisa mewartakan Kristus bagi teman-teman kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi saudara-saudara kita semuanya. Oleh sebab itu, Petrus yang dulunya seorang pecundang, tapi karena ada Roh Kudus yang mendiaminya, dia menjadi berani, bahkan berapi-api dalam memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Roh Kuduslah yang membuat Petrus berkuasa untuk mendatangkan mujizat. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, Roh Kudus kuasanya yang memampukan kita untuk mendatangkan mujizat Tuhan. Itu semua karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sebab itu maksimalkanlah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, supaya kuasa Tuhan terus berkarya bagi kita semua. Kita semua harus siap dipakai untuk menyatakan kuasa Allah, baik buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat sekeliling kita. Apapun yang Tuhan percayakan, biarlah kita semuanya itu lakukanlah sesuai dengan karyanya Tuhan saja. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur bahwa kuasa Roh Kudus memberikan pandangan yang baru bagi kita semua, menuntun kita kepada segala kebenaran, mengisapkan kita akan segala dosa-dosa kita. Kuasa Roh Kudus menuntun pada hal-hal yang belum kita lihat, pada hal-hal yang belum kita dengar oleh telinga kita dan belum kita pahami. Roh Kudus akan singkapkan semuanya itu. Jadi percayalah, hanya karena kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk ada saat ini, untuk menjadi berkat, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan naikkan pujian, peganglah tangan Roh Kudus tiap hari, karena kita tidak mampu jalan sendiri. Haleluya, Yesus Kristus. Peganglah tanganku Roh Kudus,
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kuduslah Engkau Yesus, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, kuasa Roh-Mu yang kudus yang selalu mendiami kami ya Tuhan. Saat ini Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau karena karya Roh Kudus ada di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Roh-Mu yang kudus yang terus mendiami kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan pakai kami untuk kami tetap menyatakan kuasa-Mu Roh Kudus di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga kami Yesus, dalam kehidupan usaha pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan, dan setiap bidang pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang kudus memampukan kami, melayakkan kami ya Tuhan, untuk kami terus bersekutu kepada Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, bakar hati kami Tuhan dengan api Roh-Mu Roh Kudus. Bakar kami ya Tuhan dengan api Roh-Mu ya Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami persembahkan bagi Engkau saja Tuhan. Biar Tuhan layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, pakai hidup kami ya Tuhan, untuk terus menyatakan kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan, kepada banyak orang ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa, buat keluarga GBI Rangkas Bitung ya Bapa. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun mereka semua. Kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, memimpin kami semua kepada segala kebenaran ya Tuhan. Memimpin kami Tuhan, untuk kami tetap memiliki kesadaran akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang kudus menginsapkan kami akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap hidup di dalam pertobatan ya Tuhan. Kami mau memperbarui hidup kami ya Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus memperbarui hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada saat ini ya Bapa. Biar Tuhan berikan kesehatan ilahi bagi umat-Mu di GBI Rangkas Bitung Tuhan. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati apapun yang dilakukan oleh umat-Mu di GBI Rangkas Bitung menjadi berhasil dan beruntung selalu ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biar kami serahkan kepada kuasa Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami ya Tuhan, untuk menuju kepada segala kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu. Terimalah berkat dan rahmat yang pada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas hidup-Mu, dan tuntunan kuasa Roh Kudus memimpin kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.